Kata ini sering diungkapkan ya, dalam situasi apa kira-kira? Kuatkanlah hatimu, pamata tu penamu leh. Jangan mataku leh. Jangan mataku. Pamata tu penamu. Biasa diungkapkan dalam kondisi apa? Dalam kondisi kesusahannya. Biasa kalau ada orang yang susah, mungkin dalam duka cita atau dalam kesusahan ya, atau dalam banyak utang ya, dalam mataku binsiasenku laku pangindananku. Dalam kondisi itu biasa kita mengatakan kata-kata ini kepada orang-orang yang bersusah. Dan mengapa orang bisa mengungkapkan kata-kata ini? Kenapa tetangga kita, sahabat kita, kekasih kita, istri atau suami, mereka bisa mengatakan kata-kata ini kepada kita? Tentunya kita mengatakan bahwa karena mereka peduli kepada kita, betul ya? Karena mereka peduli, mereka sayang pada kita sehingga mereka mau menghibur kita dengan kata-kata ini. Sabar, kuatkanlah hatimu, janganlah kau takut. Lalu kira-kira kalau kita bertanya lebih dalam lagi, ketika mereka mengatakan kata-kata penghiburan ini, apa jaminan mereka mengatakannya? Apa jaminan mereka mengatakan kata-kata seperti ini? Apakah hanya dengan kata-kata sabar, sabar, kuat, kuat, bahwa orang-orang yang sedang mengalami kesusahan itu akan memperoleh kekuatan? Apakah hanya dengan kata-kata penghiburan itu orang-orang yang mendengarkan itu otomatis mendapatkan penghiburan, penguatan? Belum tentu. Karena pasti di selanjutnya dari kata-kata itu ada yang mengikutinya. Biasanya kita katakan bahwa sabar, kuat kok, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Karena ada jaminan yang kita bilang. Biasa kita katakan, jangan kau takut, masih ada saya. Jangan takut, masih ada aku. Aku adalah kekasihmu. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jangan takut, masih ada tetangga-tetangga yang menolong. Jangan takut, masih ada saudara-saudara yang akan membantu. Jangan takut, kamu tidak sendiri. Masih ada orang lain yang bersama-sama dengan kamu. Jangan takut, tabungan di bank masih cukup kok. Nanti saya akan pinjamkan. Jangan takut, kebutuhanmu pasti akan terpenuhi. Kita kasih jaminan kepada mereka ya. Kita kasih jaminan supaya mereka bisa kuat, mereka bisa terhibur. Itu kata-kata manusia. Kita bisa menjamin sesama kita. Bayangkan Bapak Ibu. Itu manusia. Itu perkataan manusia loh. Siapa sih itu manusia? Siapa sih itu manusia yang bisa menjamin kehidupan sesamanya? Siapa sih itu manusia yang terbatas, yang punya kelemahan, bahkan yang kita bisa katakan tidak mampu menjamin kehidupannya sendiri, tidak mampu menjamin keselamatannya? Kita tidak mampu menjamin hari depan kita. Kita hanya bisa mengatakan seperti itu. Kita hanya bisa melihat hal-hal yang bisa kita lihat. Tetapi ada hal-hal lain yang tidak bisa kita jamin. Seperti keselamatan kita. Kita tidak tahu entah esok hari, entah nanti malam, entah sebentar kita mendapatkan musibah. Lalu siapa lagi yang mau menjamin kehidupan kita? Itu manusia yang lewat kata-katanya orang bisa percaya, orang bisa terjamin. Tetapi Bapak Ibu, ketika Tuhan yang mengatakan seperti itu kepada kita, apa yang kita rasakan? Bayangkan manusia saja yang mengatakan itu kepada kita, kita senang luar biasa. Tapi ketika Tuhan yang mengatakan, kuatkanlah hatimu, jangan takut, ada aku di sini. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Pastinya kita akan lebih lagi
bersukacita. Kita akan lebih lagi bersemangat, kita akan lebih lagi mendapatkan kekuatan. Bayangkan Bapak Ibu, manusia yang terbatas itu saja mengatakan itu kita sudah senang. Cewek cowok kita saja mengatakan aku mencintaimu, kita sungguh senang luar biasa, langsung nge-fly kasmaran. Apalagi Tuhan yang punya langit dan bumi, yang penuh kekuasaan, yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa atas segala sesuatu di dunia ini, yang menciptakan saya dan Bapak Ibu. Ketika dia mengatakan kalimat ini, menjamin kehidupan kita, bahwa kita jangan takut, jangan khawatir, kuatkanlah hatimu. Seharusnya saya dan Bapak Ibu sungguh akan menjadi senang, akan menjadi bahagia. Karena Allah pencipta alam semesta lah yang menjamin kehidupan kita. Dia menjamin kehidupan kita dalam setiap kondisi kehidupan kita, baik suka maupun duka. Dia menjanjikan kita kedamaian. Dia menjanjikan kita sukacita dalam setiap kondisi kehidupan kita. Itulah Allah kita Bapak Ibu. Allah yang kita kenal, yang menjamin kehidupan kita. Bukan kalimat penghiburan semata. Ketika dia berjanji, dia menjamin kehidupan kita, maka itu akan dia lakukan. Tidak seperti manusia yang tidak pasti, yang selalu memberikan harapan palsu, PHP. Tetapi Allah kita menjamin kehidupan kita, menjamin kepastian. Amin Bapak Ibu. Dia menjamin kehidupan kita. Lalu firman Tuhan dalam Yesaya yang kita baca tadi, dalam Yesaya pasal 35, itu disampaikan firman Tuhan ini, kalimat-kalimat penghiburan, kalimat-kalimat penguatan, disampaikan kepada bangsa Israel yang pada saat itu berstatus sebagai orang buangan. Mereka dibuang di Babel. Mereka mengalami penderitaan, kesakitan, keputusasaan karena pembuangan. Namun dalam situasi itu Nabi Yesaya datang. Nabi Yesaya diutus oleh Allah untuk menyampaikan pengharapan daripada Tuhan, agar bangsa Israel yang ada dalam pembuangan itu bersemangat kembali. Mereka kembali berpengharapan, karena mereka tahu bahwa Allah tidak meninggalkan mereka dan memberikan mereka jaminan. Di situ dikatakan, kalau kita baca, kita mendengar bahwa orang buta akan melihat kembali, orang tuli akan mendengar, orang yang lumpuh akan melompat-lompat, dan yang bisu dikatakan akan bersorak-sorai. Sungguh luar biasa janji ini. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, pengharapan ini digambarkan juga, dijanjikan juga pada alam semesta, bahwa alam yang pada awalnya kering akan menjadi berbunga dan berair, dan pada rumput yang kering akan menjadi sumber air, dan kemudian mereka akan dipulangkan kembali ke Yerusalem, dipulangkan kembali ke Sion, di tanah perjanjian. Nah, ini sungguh luar biasa janji Tuhan kepada umatnya, kepada bangsa Israel, bangsa pilihan. Meskipun mereka memberontak, mereka berpaling daripada Allah, tetapi Allah terus menerus memperhatikan mereka. Meskipun Allah menghukum, tetapi Allah menjanjikan pembebasan, menguatkan mereka dalam kondisi yang terpuruk itu. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, apakah jaminan Tuhan ini hanya berlaku hanya kepada orang Israel saja? Apakah jaminan Tuhan ini, jaminan keselamatan, jaminan pembebasan ini hanya berlaku kepada orang-orang Israel, orang-orang umat pilihan ini? Tentu tidak ya. Tentu tidak. Tapi Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi setiap orang yang datang kepadanya. Allah mengasihi saya dan
Bapak Ibu, orang-orang yang mengharapkan pertolongan kepada Allah. Allah itu bukan Allah lokal, Allah satu bangsa saja, tetapi Allah semua bangsa. Allah setiap orang yang mau datang kepada Dia. Buktinya apa? Buktinya kalau kita lihat di Injil Matius, di Injil Markus yang kita baca tadi. Di Injil Markus di situ mengisahkan ada seorang siapa? Seorang siapa Bapak Ibu? Ada seorang laki-laki atau perempuan? Siapa? Seorang perempuan. Iya kan? Di Injil Markus pasal 7 ayat 24 tadi. Seorang perempuan. Perempuan ini seorang ibu atau masih bujang? Dia sudah seorang ibu. Ibu-ibu, halo ibu-ibu. Seorang ibu. Dia orang apa? Dia seorang Sirofenisia. Seorang Sirofenisia bangsa Yunani. Orang Yunani. Nah, ini Markus dia mau katakan bahwa kenapa dia harus katakan, dia perjelas seorang Sirofenisia, seorang Yunani. Dia mau katakan bahwa orang ini siapa sih? Orang ini bukan siapa-siapa. Orang ini orang kafir di mata bangsa Israel. Orang ini orang najis. Lalu ada dua orang yang disebutkan kan? Ada seorang yang tuli, ditata apa lagi? Gagak. Tidak bisa bicara. Dikatakan dia adalah orang apa? Orang Dekapolis. Orang yang berada di Dekapolis. Nah, kedua orang ini bukan bangsa Israel, bukan orang pilihan. Mereka ini bangsa kafir. Mereka tidak dianggap di dalam masyarakat. Mereka orang terpinggirkan, orang buangan. Bahkan kalau kita teliti lebih jauh, orang-orang ini tidak lebih daripada binatang. Mereka disebut anjing. Dalam percakapan Yesus dengan perempuan seorang ibu ini, dikatakan bahwa tidak baik mengambil roti yang diberikan kepada anak-anak untuk diberikan kepada anjing. Nah, kalau Bapak Ibu mau bertanya, apakah kok Tuhan Yesus mengatakan manusia anjing sih? Nah, itu hal lain lagi. Nanti kita bahas di ibadah kumpulan. Orang-orang Israel menganggap orang-orang yang non-Israel, orang non-Yahudi itu sebagai anjing. Jadi kalau kita bawa, ya mereka menganggap kita, saya dan Bapak Ibu juga anjing. Karena kita bukan orang Israel, kita bukan umat pilihan. Tetapi lihat, Tuhan Yesus menjumpai kedua orang ini. Tuhan Yesus menjumpai orang-orang yang dianggap orang kafir, dianggap binatang, orang-orang yang tidak dianggap di tengah-tengah masyarakat, orang-orang yang miskin. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka dan menyatakan kesembuhan, menyatakan pertolongan. Dia datang bagi orang-orang yang terpinggirkan untuk menyatakan pertolongan, kesembuhan. Bayangkan, Tuhan Yesus hanya bercakap-cakap saja dengan orang perempuan Sirofenisia itu. Tuhan Yesus tidak datang ke rumahnya, tidak meraba anaknya yang kerasukan. Dia hanya bercakap-cakap. Tetapi lewat iman dari ibu kekasih, ibu Yunani ini, seorang Sirofenisia ini, mujizat terjadi. Anaknya yang sedang terbaring sakit di rumah sembuh. Lalu orang yang kedua, orang yang ditemui di Dekapolis, ya, Tuhan Yesus pakai cara lain ya. Banyak cara yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan. Ya. Mungkin kita lihat terkadang tidak masuk akal, tetapi itu Tuhan. Dia bisa menggunakan cara apa saja, cara-cara apapun untuk menyatakan pertolongan
kepada orang-orang. Nah, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kedua orang ini yang terus-menerus memohon pertolongan kepada Tuhan. Kedua orang ini yang terus-menerus sekian lama menanti kesembuhan. Dan pada waktunya Tuhan, mereka mendapatkan pertolongan. Mereka mendapatkan belas kasihan dari Tuhan Yesus. Dan itulah Tuhan dan itulah Allah yang saya dan Bapak Ibu kenal di dalam Yesus Kristus. Allah yang mengasihi semua orang. Allah yang tidak membeda-bedakan. Allah yang menyelamatkan setiap orang yang datang kepadanya. Jangan merasa bahwa saya ini seperti itu. Saya banyak kekurangan, saya tidak pantas. Buang jauh-jauh hal itu. Tetapi Allah yang kita kenal, Allah yang mengasihi setiap orang yang datang kepadanya. Dan kisah ini meyakinkan kita, meyakinkan saya dan Bapak Ibu, agar kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kita sungguh-sungguh berpegang teguh kepada Dia, sehingga kita mampu berkata seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ketika kita datang kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan kita mengaku bahwa Allah yang menguatkan kita. Setiap perkara dapat kita tanggung lewat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat Bapak Ibu, kebaikan Allah itu tidak bisa dibatasi dengan apapun juga. Kebaikan Allah tidak bisa dihalang-halangi oleh apapun. Meskipun manusia menerka-nerka yang jahat kepada kita, tetapi Allah yang mengatur jalan kehidupan kita. Allah yang mengatur jalan kehidupan kita. Kasih Allah tidak bisa dihalangi oleh apapun. Selama saya dan Bapak Ibu masih hidup, selama hayat masih dikandung badan, itu merupakan bukti bahwa cinta kasih Allah itu ada pada diri kita. Itu merupakan bukti atas kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Meskipun saya dan Bapak Ibu sering kali menyakiti hati Tuhan, meskipun kita sering kali menjauh daripada Tuhan, sering kali melakukan dosa, tetapi Allah tetap setia. Allah tetap setia pada kita. Allah senantiasa menanti kita untuk kembali kepada Dia. Dan itulah kekuatan Injil Bapak Ibu. Kekuatan Injil yang menyelamatkan. Bahwa Injil itu merupakan kabar baik, Injil itu merupakan kabar sukacita, bahwa Allah dalam Yesus Kristus itu sudah mati, memberikan kita, menjamin kita kehidupan kekal, menghapus segala dosa kita. Dia sudah bangkit dan naik ke surga dan menyediakan tempat untuk saya dan Bapak Ibu. Ini sungguh luar biasa. Di mana Allah seperti ini yang kita bisa dapatkan di tempat lain? Tidak ada. Tidak ada. Dan itu adalah Allah kita. Allah satu-satunya. Dan itu sudah kita alami Bapak Ibu. Dan ketika kita sudah mengetahui hal ini, kita sudah tahu bahwa Allah kita, Allah yang mengasihi setiap orang, maka kita mengerti, kita paham tentang panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang berada di tengah-tengah dunia ini. Saya selalu katakan bahwa kita di dunia ini, tetapi kita bukan berasal dari dunia ini lagi. Kita sudah menjadi utusan Allah. Kita sudah menjadi surat-surat Kristus yang terbuka di setiap orang. Surat-surat Kristus yang orang lain di luar sana bisa membaca, bisa melihat bahwa saya ini anak Tuhan Yesus, bahwa saya ini orang Kristen. Saya ini tidak hanya Kristen KTP, tetapi betul-betul orang Kristen. Kita menyaksikan Kristus, mempersaksikan Kristus lewat kata,
dan tindakan kita. Ya. Seperti yang dikatakan surat Yakobus tadi, bahwa jangan membeda-bedakan orang. Itu salah satu contoh bahwa kita memperlihatkan siapa kita. Jangan membeda-bedakan orang, jangan memandang muka, jangan memandang bulu. Jangan katakan bahwa dia itu orang kaya, saya dekat-dekat deh sama dia. Ya. Dia itu cantik, dia itu ganteng, saya hanya berteman dengan dia. Yang lain orang miskin, orang jelek, sorry deh, tidak level ya, gak level. Jangan membeda-bedakan orang. Kamu sudah tua, matua mau kumi, kapan mau kumi? Kamu orang muda, kamu tidak tahu apa-apa. Jangan memandang remeh orang lain. Jangan membeda-bedakan orang lain. Itu jelas di ayat 5 dalam Yakobus ya. Dikatakan bahwa dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Lihat Bapak Ibu, Allah yang empunya dunia ini, Allah yang berkuasa saja, dia tidak membeda-bedakan orang. Malah dia mengasihi manusia yang hina, dia mengangkat. Bahkan orang yang dianggap miskin sekalipun, dia menjadikan kaya. Ya, bukan pertama-tama menjadi kaya dalam harta benda ya, tetapi menjadi kaya di dalam iman. Menjadi kaya di dalam iman, mengenal Tuhan dengan baik, dipakai Tuhan menjadi berkat. Dalam kehidupannya itu selalu merasakan kebahagiaan, kesejahteraan. Menjadikan orang-orang miskin, menjadikan saya dan Bapak Ibu orang-orang yang menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan kita tahu bahwa dia mengasihi semua orang, dia mengasihi setiap orang, baik yang kaya maupun yang miskin. Dan dia mengasihi orang-orang yang mengasihi Allah. Bapak Ibu mengasihi Allah? Amin. Ketika kita mengasihi Allah, Allah mengasihi kita. Kita bukan mengasihi Allah supaya mendapatkan kasih Allah, tetapi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Lalu siapakah orang-orang yang dikatakan mengasihi Allah? Siapakah mereka? Siapakah dia yang dikatakan orang-orang yang mengasihi Allah? Yaitu mereka yang taat dan setia melakukan kehendak Bapa di surga. Mereka yang taat dan setia melakukan kehendak Bapa di surga. Apakah itu saya dan Bapak Ibu? Apakah kitalah orangnya yang taat dan setia melakukan kehendak Bapa? Itu kita bisa mulai Bapak Ibu dengan hal-hal yang kecil. Kita saat ini memperingati 70 tahun Lembaga Alkitab Indonesia. Mereka lah yang bersusah payah menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa apapun, dalam bahasa Arab, dari bahasa Yunani dan Ibrani, sehingga semua orang bisa membaca Alkitab. Kita bisa memulai membangun hubungan itu, melakukan kehendak Bapa itu dengan membaca firman Tuhan secara rutin. Ya. Rugi-rugi LAI terjemahkan Alkitab kalau kita tidak baca. Ya. Rugi-rugi mereka kerja keras menerjemahkan Alkitab ini, tetapi percuma kalau kita tidak membaca. Orang di luar sana, tetangga kita, dalam bahasa yang aneh-aneh yang sulit untuk dimengerti, mereka berusaha untuk membacanya. Belum tentu mereka paham, apalagi kita ini yang sudah dalam bahasa Indonesia. Tentulah kita akan lebih bersemangat lagi untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Roh Kudus menguatkan kita. Amin.